balik lagi di Ibadah Online TKTF bersama Kakak Cindy di sini. Nah, apa kabar nih kalian semua? Pastinya pada baik dan ceria semua kan? Nah, kakak mau nanya nih, ada yang masih ingat gak cerita kakak Juan minggu lalu tentang Nabi Elisa dan seorang janda? Nah, kali ini kakak Michelle akan bercerita tentang seorang hamba yang bernama Gehazi. Siapa sih Gehazi itu? Nah, pasti pada penasaran kan? Simak baik-baik ya ceritanya. Sebelum mulai ibadah, kakak mau kasih pengumuman dulu nih. Pengumuman yang pertama, minggu depan akan dilaksanakan ibadah online di YouTube TKTF Live jam 9.30. Pengumuman yang kedua, untuk persembahan bisa dilakukan secara tunai atau menggunakan aplikasi GoPay. Nah, sekarang waktunya kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Ayo sahabat-sahabat bangkit berdiri. Semangat nggak? Semangat dong, emang kakak tidak semangat? Aku semangat, adik-adik sahabat TKTF yang di rumah masih semangat dong. Semangat dong. Iya betul. Semangat itu memuji Tuhan itu tidak harus di gereja aja datang ke rumah. Betul. Tapi di rumah setiap hari kakak. Ya, nggak tiap hari Minggu aja ya kak ya. Betul. Setiap hari kita Iya. harus selalu memuji Tuhan. Betul, karena Tuhan juga udah setiap hari baik sama kita. Baik banget. Betul. Kita pagi-pagi dikasih nafas. Betul. Masih bernafas, berarti Betul. Tuhan baik sama kita. Sangat baik, oke? Ya, sekarang kita mau mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan Kalisa Dan Kanovi. Ya, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita doa dulu ya kak ya. Kita doa dulu Yuk, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini Tuhan masih izinkan kami untuk dapat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memberikan suara kami mau memberikan hati kami mau memberikan gerakan kami untuk Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aduh, lihat yang di depan kayaknya udah pada siap ya, udah pada cantik, udah pada cakep-cakep. Semuanya tinggal berdiri. Berdiri kita mau Bersuka memuji cita, Tuhan. ya. Betul. Kita mau Yuk. jadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Yes, Tuhan. karena aku senang jadi anak Tuhan. Iya, aku senang jadi anak Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh ngambek itu dosa. Ngambek dosa. Ngambek itu dosa. Anak Tuhan gak boleh ngambek. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nyontek itu dosa. Nyontek itu dosa. Nyontek itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nyontek. Anak Tuhan gak boleh nyontek. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kakak suka nyontek gak? Enggak dong. Bener. Bener lah, takut. Sebelum ketahuan Bu Guru, Tuhan udah tahu niat kita mau nyontek. Tuhan udah tahu loh. Jadi hati-hati.
hati sama Tuhan. Ya benar, karena Tuhan lihat ya Iya, Kak ya. mata Tuhan itu melihat dimanapun. Betul. Ya. Ya adik-adik gak boleh ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita mesti hati-hati kakak. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Tuh. Hati-hati kakak. Ya Kita mesti adik-adik. hati-hati, gak Iya. boleh sembarangan. Betul. Kita Karena- dikasih Tuhan punya mulut, mata, tangan, kaki harus dipergunakan yang Buat yang baik, karena Tuhan itu melihat loh. Betul. Mungkin orang nggak lihat Kak, mungkin Betul. orang nggak tahu, mama papa nggak tahu, Ya. adik kakak di rumah nggak tahu. Ya. Tapi Tuhan lihat loh Kak. Ya, Tuhan itu maha tahu ya. Betul. Maka dari itu kita harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Betul. Ya. Ya. Kita takut akan Tuhan, bukan takut sama apa tuh? Sama mama, sama papa, Bukan. sama bu guru. Apalagi yang apa tuh? Apa tuh? Apa sih? Yang gitu-gitu tuh. Ih. Tuh ya. Ih. Apa yang takut begitu ya? Ngapain kita takut hantu? Kita nggak punya Tuhan Yesus yang hebat. Benar ya, kita harus takut Betul. sama Tuhan ya. Yes, Kalau benar. takut sama Tuhan, kita tuh harus mau dibentuk sama Tuhan ya. Betul, Kak. Ikut sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang menyenangkan hati Tuhan ya. Betul. Kalau sekarang kita mau dengerin firman, Firman Tuhan ya. Kita siapin hati kita, Ya. adik-adik tetap berdiri, kita mau siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Iya. Yuk. Yuk. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh
kami Tuhan sesurut apa yang Tuhan mau. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam hidupku, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Aku mau Tuhan, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ya Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan setiap saat. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk dibentuk jadi lebih baik lagi setiap saat. Kami mau hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan udah begitu baik terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Kami merendahkan hati kami agar kami boleh menerima firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar Tuhan. Sehingga firman itu boleh masuk ke dalam hati kami. Dan firman itu bertumbuh dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada dan hidup kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami boleh naikkan. Kiranya semuanya itu boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan sukacita kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Give me the drop, some money, dropping on my money, drop some money, all this stuff so yummy, yeah. Twerking, when I buy the things I like, dollars dropping on my ass tonight. Wah, banyak banget nih bajunya. Mbak, saya mau beli deh baju dari situ sampai ujung situs semuanya ya. Wah, boleh Kak. Oke, berapa totalnya? Totalnya 500 juta Kak. Ah, murah banget 500 juta. Nih, saya bayar. Cewek. Siapa sih panggil-panggil aku? Cewek. Aduh, ternyata cuman mimpi, sahabat. Aduh, padahal enak banget loh jadi crazy rich, jadi sultan. Tinggal tunjuk, pilih, beli, bayar deh. Aduh, tapi jangan deh, nanti kakak Cele malah jadi cinta uang. Kakak Cele jadi inget deh, ada satu tokoh Alkitab bernama Gehazi. Nah, dia juga seorang yang cinta uang, sahabat. Mau tahu nggak gimana sih Gehazi? Terus apa ya yang terjadi sama Gehazi? Nah, tapi sebelumnya kakak Cele mau tanya dulu nih. Sahabat, ada gak yang pengen jadi crazy rich atau jadi sultan yang punya banyak uang? Ada gak yang mau? Coba ada gak?
Tapi kita nggak boleh ya sampai jadi cinta uang. Nanti jadinya kayak Gehazi. Karena dia cinta uang, dia jadi terkena masalah bahkan sampai celaka loh. Jadi ada seorang panglima Raja Aram bernama Naaman. Nah, Naaman ini sangat terpandang dan sangat disayang oleh Raja Aram. Tapi suatu waktu Naaman ini terkena penyakit. Ada yang tahu penyakit apa? Iya, penyakit kusta. Penyakit kusta itu waktu dulu adalah penyakit yang sangat menyeramkan. Bahkan gak bisa disembuhkan loh sahabat. Nah, tapi suatu hari ada seorang pelayan di rumah Naaman yang memberitahu Naaman bahwa di Israel ada seorang hamba Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakit kusta tersebut. Naaman pun langsung bergegas menuju Israel untuk menemui hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu adalah Nabi Elisa. Saat menemui Nabi Elisa, Naaman disuruh untuk membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan kalau ia ingin sembuh. Naaman pun menuruti perkataan Nabi Elisa. Ia pun membenamkan dirinya sebanyak 7 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan yang terakhir 7 kali. Dan wow, penyakit kusta Naaman sembuh loh sahabat. Nah, karena Naaman sangat berterima kasih dan sangat bersyukur pada Nabi Elisa, ia pun ingin memberikan banyak sekali pemberian persembahan untuk Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa tidak mau menerima pemberian itu. Karena kata Nabi Elisa, Naaman itu sembuh bukan karena dirinya, melainkan karena mujizat Tuhan. Namun, Nabi Elisa juga tetap menolak pemberian Naaman tersebut. Nah, ada seorang nih bernama Gehazi, yaitu adalah hamba dari Nabi Elisa. Nah, Gehazi ini berpikir gini nih, aduh sayang banget nih, masa dia udah sembuh tapi gak bayar apa-apa, padahal bisa cuan nih, cuan. Wah, ini harus aku kejar nih supaya aku bisa dapet cuan. Akhirnya Gehazi pun mengejar Naaman sahabat. Tujuan dia mengejar adalah supaya ia dapat menerima persembahan yang diberikan oleh Naaman. Nah, saat sudah bertemu Naaman, ia berbohong. Ada yang tahu berbohongnya kenapa? Ia bilang kepada Naaman kalau Nabi Elisa yang menyuruhnya untuk menerima persembahan yang dibawa oleh Naaman. Tuan, itu tuan, saya diminta oleh Nabi Elisa untuk menerima pemberian tuan. Naaman pun akhirnya memberikan persembahan tersebut karena Naaman pikir itu akan diberikan untuk Nabi Elisa. Naaman pun memberikan 2 talenta perak dalam pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Setelah menerima persembahan tersebut, Gehazi pun pulang. Wah, asik nih, untung nih aku bisa dapet cuan nih. Ia tidak bilang kepada Nabi Elisa kalau ia menerima persembahan tersebut, dan ia langsung menaruh di rumahnya. Nabi Elisa pun bertanya pada Gehazi, Gehazi, kamu habis pergi dari mana? Saya tidak pergi kemana-mana kok tuan. Tapi lagi-lagi Gehazi berbohong. Ia berkata pada Nabi Elisa kalau ia tidak pergi kemana-mana. Adik-adik gak boleh berbohong ya. Tapi Nabi Elisa itu tahu kalau Gehazi berbohong. Ia pun menegur Gehazi dan berkata bahwa perak pemberian Naaman akan membuatnya kaya raya. Tetapi penyakit Naaman juga akan melekat pada dirinya dan seluruh keluarganya. Adik-adik, tahu kan penyakit Naaman penyakit apa? Tahu? Betul, penyakit kusta, penyakit yang menyeramkan. Saat Gehazi keluar rumah, ia pun langsung terkena penyakit kusta sampai tubuhnya jadi putih seperti salju. Menyeramkan sekali sahabat. Nah sahabat, mungkin bagi dunia ini kesuksesan itu dinilai dari rumah yang besar, mobil mewah, terus banyak uang. Tapi Tuhan tidak suka itu loh.
Tuhan itu jadi sedih kalau kita lebih mementingkan uang daripada Tuhan. Keberhasilan menurut Tuhan itu adalah kalau kita hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terus bagaimana sih caranya kita menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan? Yang pertama, kita itu harus cinta Tuhan, bukan cinta uang. Karena firman Tuhan juga berkata, kalau cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Kenapa? Karena kalau orang sudah mengutamakan uang, cinta uang, dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut loh. Bahkan cara yang tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Seperti Gehazi yang berbohong demi untuk mendapatkan uang ataupun harta yang dia inginkan. Nah, kalau orang udah cinta uang, udah fokusnya sama uang, akan lupa kalau sebenarnya kita hidup harus fokusnya sama Tuhan. Terus kalau udah gitu, jadi gak pernah merasa puas deh, pengennya uang terus. Jadi lupa deh sebenarnya kita diciptakan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terus cara yang kedua, kita itu harus jadi hambanya Tuhan ya, bukan hamba uang. Sahabat harus ingat ya, uang itu cuma sarana yang kita gunakan di hidup ini. Dan uang juga adalah berkat, bukti pemeliharaan Tuhan untuk diri kita. Jadi kita jangan jadi hamba uang ya, tapi kita harus jadi hamba Tuhan yang setia dan hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita boleh belajar ya sahabat, kalau ada akibat dari dosa, kalau kita hidup menjadi hamba uang dan cinta uang. Contohnya seperti Gehazi tadi, karena ia cinta uang, akhirnya penyakit kustanya melekat pada dirinya dan juga keluarganya. Kita juga mau belajar ya, di zaman sekarang banyak banget nih orang yang jadi hamba uang sampai menghalalkan berbagai macam cara, ngebohongin orang, nipu orang. Seperti yang sedang terjadi belakangan ini. Kakak Cele mau nunjukin ke kalian satu video. Yuk kita simak dulu videonya. Sebelumnya, Indra Kents telah ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong Binomo dan ditahan di Barreskrim Polri. Kini beredar foto penampakan Crazy Rich Medan itu dalam baju tahanan. Disindir murah banget. Kita ke kasus hukum lainnya, Saudara. Barreskrim Polri menetapkan influencer Doni Salmanan sebagai tersangka dalam kasus penipuan investasi binary option melalui aplikasi Quotex. Doni Salmanan dijerat pasal berlapis Undang-Undang tentang penipuan, judi daring, pemberitaan bohong, pencucian uang, dan terancam 20 tahun penjara. Penyidik Barreskrim Polri akan melakukan tracing aset tersangka dan melakukan penyitaan dan memeriksa influencer lainnya. Jadi yuk sahabat, kita sama-sama belajar untuk hidup memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dengan cara tidak menjadi hamba uang, melainkan menjadi hamba Tuhan, dan tidak cinta uang tetapi cinta Tuhan. Nah sahabat, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Untuk kelas besar diambil dari 1 Timotius 6 ayat 10 yang berbunyi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Untuk kelas kecil diambil dari 1 Timotius 6 ayat 10a yang berbunyi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah sahabat, sekarang kita mau berdoa ya. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hari ini kami masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti ibadah online. Tuhan, hari ini kami mau belajar, kami tidak mau menjadi hamba uang Tuhan, kami tidak mau cinta uang Tuhan, tapi kami mau hidup hanya untuk menjadi hamba-Mu yang setia, dan kami juga mau cinta hanya terhadap Engkau Tuhan. Biar Tuhan terus sertai dan bimbing kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai berjumpa di minggu depan. Bye-bye. Nah, sahabat-sahabat, udah pada denger kan ceritanya? Yuk sahabat-sahabat, mulai hari ini kita belajar untuk memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara yang pertama, kita harus hidup cinta Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi hambanya yang setia. Yang ketiga, kita harus hidup takut akan Tuhan. Yang keempat, kita harus hidup dalam kebenaran. Tapi kenapa sih Kak kita harus hidup seperti itu? Nih ya sahabat-sahabat,
Tuhan Yesus udah mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Nah, maka dari itu kita nggak boleh hidup cinta uang. Kita nggak boleh menjadi hamba uang, berbohong, apalagi lupa sama Tuhan. Gak boleh seperti itu ya sahabat-sahabat, oke? Sampai sini dulu ya ibadah online kali ini. Sampai jumpa minggu depan.